Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Utama yang paling utama untuk guru agung kita pengersa Abah Aos, mugia Allah senantiasa melimpahkan nikmat panjang yuswa dunianya, menjemunakan sehat wal afiah dhahiriyahnya, terus-terusan dikucurkan berkah karomah untuknya, sehingga terus ngucur untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin pengersa Abah yang dibisahkan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, Kesepuhan Manakiban, Kesepuhan Khotaman, Ikhwan Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang kembali pagi hari ini kita digiring oleh guru agung kita untuk turut serta meramaikan, mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita, yaitu kesenangan dari guru agung kita, yaitu manakiban. Mugia apapun niat kita, hajat kita, doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, mugia setelah selesai manakib online pagi hari ini, semuanya ada dalam kabul Allah subhanahu wa ta'ala. Bikaromati pengersa Abah Awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dibisahkan oleh guru agung kita untuk sampai di Ramadan kedua, bulan Syawal, di hari terakhir. Karena nanti sore sudah kembali lagi kita menapaki Ramadan ketiga di bulan Dzulqa'dah. Jamaah rahimakumullah, setelah panjang lebar 1 bulan, semua mubalik para wakil talqin menerangkan bagian dari ilmu Allah, yaitu hasil karya guru agung kita, Tabaruk Kitab Fadailus Syuhur. Bulan Syawal dengan ada huruf shin, waw, alif, dan lam. Maka tepatlah pagi hari ini kita menyimpulkan dari 4 huruf di bulan Syawal di hari terakhir di bulan Syawal di Ramadan kedua. Ternyata setiap huruf yang ada pada bulan Syawal yang dimaknai oleh guru agung kita, semuanya satu sama lain berkaitan, bertalian, sehingga tidak bisa terlepas satu sama lain. Kalau kita balik dari belakang, ada huruf lam. Ketika kita mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka guru agung mengutip surah Al-Kahfi ayat 110. Ternyata orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah yaitu orang-orang yang tidak pernah lepas dari beramal soleh. Pantaslah guru agung kita selalu mengingatkan kita, jangan sibuk untuk menjaga nama baik, tapi sibuklah kita untuk menjaga amal baik. Yakinlah, kalau pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat dan lezatnya manakib online pagi hari ini,
dengan tubuh yang sehat, pagi masih bisa sarapan, masih bisa ngopi, hari ini masih bisa menikmati hari ini. Ini tidak lain dan tidak bukan, tidak lepas bahwasanya ini adalah manifestasi. Ini adalah bonus dari Allah, dari amal soleh kita di hari-hari sebelumnya. Maka pantaslah Guru Agung kita mengatakan, kalau kita hamba-hamba yang ingin dan mendambakan pertemuan dengan Allah, hendaknya setiap harinya tidak pernah lepas untuk selalu beramal soleh. Karena dengan terus beramal soleh, setiap waktu, setiap detiknya kita tidak akan terlepas dan terus akan dipertemukan, dibersamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita sudah dibersamakan dengan yang sudah bersamanya, yaitu Guru Agung kita Pangsaabah. Liqa'illah. Lalu tidak akan kita bisa beramal soleh, tidak akan kita bisa senikmat ini beramal soleh tanpa kembali kepada huruf alif dalam bulan Syawal, yaitu usul. Usul itu asal, pondasi, dasar. Al-aslu qawiyun, asal, asli, sesuatu yang asli itu kuat. Semuanya akan jadi kuat. Kita akan kuat beramal soleh. Kita akan kuat untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran Guru Agung kita. Setidaknya harus ada pondasi yang menguatkan kita. Rumah sebagus apapun, kalau pondasinya tidak kokoh, maka tidak akan tahan lama. Ujung-ujungnya akan mudah roboh, renovasi lagi, renovasi lagi. Habis lagi uang untuk renovasi. Maka harus dikuatkan. Mana? Guru Agung kita sudah menyertakan 3 rukun agama yang selama ini ditetapkan kepada kita, yang bisa menjadi pondasi kita. Mana? Yaitu unsur keislaman, unsur kenyawaan, unsur keihsanan. Unsur keislaman, yaitu dengan rukun Islam, akan kokoh. Akan kokoh kita, akan kuat kita untuk beramal soleh. Bahkan akan kokoh pohon yang sudah ditanamkan oleh Guru Agung kita Pangsaabah akan menjadi syajaratin thayyibah, akan menjadi pohon yang baik, yang akhirnya akarnya kuat ke bumi, ke tanah, lalu tingginya menjulang tinggi, bahkan seperti sampai ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bisa panen buahnya banyak dan sebagainya. Akan makin kokoh semua itu ketika satu tidak dilepaskan. Yang pertama adalah kadar unsur keislaman, yaitu rukun Islam. Dengan rukun Islam ini, kita dididik, dicontohkan oleh Guru Agung kita, dan kita bisa lihat rukun Islam, tata cara raga yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa lihat langsung secara konkret kepada Guru Agung kita yang masih jumeneng, yang masih bisa kita lihat secara kasat mata, bisa kita pegang tangannya, bisa kita saksikan dan dengar suaranya secara langsung. Rukun Islam, kita sudah tahu, syahadat, puasa, zakat, haji, semuanya yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa mencontohnya dengan cara kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Guru Agung kita, Pangsaabah. Bisa kita lihat tata cara sholatnya Guru Agung kita, tata cara puasanya Guru Agung kita, zakatnya Guru Agung kita, hajinya Guru Agung kita. Ketika hanya selama ini kita hanya tahu rukun Islam, ternyata rukun Islam itu unsur raga. Syahadat tidak bisa. Syahadat kalau tidak pakai raga, tidak pakai fisik, harus terucapkan. Lalu setelah mengucapkan sholatnya, sholat pun jelas ibadah fisik. Dan kita bisa menyaksikan sholatnya Rasulullah SAW melalui jasad, melalui raga Guru Agung kita. Maka tidak salah, ada seorang kiai bernama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar SQ. Saya pun ini mendengar ini dari Kesepuhan Bogor, Bapak Haji Dedi Suyana, pernah menyampaikan, dulu Kiai Haji Nur Iskandar SQ almarhum pernah menyampaikan, kalau ingin merasakan nikmat dan lezatnya ibadah sholat yang banyak, udah tidak ada keraguan, datang saja ke Suryalaya. Subhanallah. Jadi kita sudah bersyukur sekali. Kita sudah dilatih tubuh ini untuk bisa melaksanakan sholat yang sebenar-benarnya sholat.
Secara fisiknya kita dicontohkan tata cara, bahkan tata cara dari awal wudhunya, wudhu yang sempurna, yang baik bagaimana. Lalu sholatnya, semuanya sudah dicontohkan oleh guru agung kita dan kita bisa menyaksikan secara langsung. Alhamdulillah. Zakatnya jelas. Zakat pun harus pakai fisik. Karena ketika seseorang mau mengeluarkan zakat, tangannya harus bergerak untuk mengambil uang yang mau digunakan untuk membayar zakat. Fisik untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan biaya atau dana untuk zakat itu pun mengandalkan fisik. Puasa kita bisa menyaksikan puasanya guru agung kita pengasaran. Kita selama ini kita tidak tahu puasa kita hanya puasa biasa saja. Ternyata setelah ikut dengan guru agung kita, kesempurnaan ibadah puasa di Ramadan pertama kita bisa lebih bermakna dan bisa lebih nikmat. Kenapa? Karena ternyata di dalam puasa ada keberkahan 600 rakaat sholat. Mana? Yaitu sholat sunnah tarawih. Yang selama ini kita hanya mengerjakan tarawih begitu saja. Tapi setelah tahu, oh berkah Ramadan ada ternyata di dalam sholatnya. Bukan cuma puasanya, tapi ada di dalam sholatnya, yaitu sholat sunnah tarawih. Alhamdulillah. Lalu hajinya jelas. Ibadah haji adalah ibadah raga. Ibadah fisik. Tapi kembali lagi, ada haji, ada hijjun. Ketika haji, kata pengasahabat, bagi yang punya tiun, wajib sekali datang berhaji. Kemana? Ke Mekah. Tapi kita setelah ikut dengan guru agung kita, kasihan yang tidak punya tiun, tapi kita masih bisa berhijjun. Gitu ya. Kemana? Ke Tanah Suci. Mana Tanah Suci? Tanah Suci itu bukan di Mekah saja, tapi Tanah Suci yaitu tanah yang di mana tanah itu diri kita yang tercipta dari tanah, lalu tanah tersebut sudah ditalqinkan, sudah ditalqin oleh guru agung kita, sehingga tanah tersebut ada kalimat mulia, kalimat suci, maka hati ini pun, diri ini pun, ruh ini pun sudah menjadi tanah suci. Maka bergembiralah kita, setiap waktunya kita kembali dan selalu ke tanah suci. Alhamdulillah. Tidak ada yang kebetulan. Maka akan kokoh, akan menjadi syajaratin thayyibah, akan menjadi pohon thayyibah, gitu ya. Dan akan makin kokoh kita, akan mudah, lebih mudah beramal soleh ketika ada contoh konkret yang bisa kita lihat, kita dengar, yaitu guru agung kita. Alhamdulillah. Unsur keislaman. Sekarang unsur kenyawaan, rukun iman. Semua yang kita lakukan bukan cuma mengandalkan fisik menggugurkan kewajiban kita, tapi yang paling utama adalah meyakini apapun yang kita lakukan semuanya terkoneksi baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bukan cuma salat jasadnya, fisiknya saja, tapi hatinya pun salat. Bahkan dimanapun kapanpun kita berada, gitu ya. Bisa batal, gitu ya. Salatnya, salat apa? Ketika tubuhnya salat, badannya salat, tapi ruhnya tidak salat, masih gentayangan kemana-mana, masih ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula seperti kita sedang membatalkan, merusak salat kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Unsur keimanan itu berkaitan dengan nyawa kita. Lalu ini yang jarang dibahas. Mana ada rukun keihsanan? Rukun ihsan. Urusannya apa? Untuk unsur nyawa, untuk unsur rasa kita. Kalau pengesabah ketika bercandanya guru agung tapi luar biasa, ini pelajaran. Pengesabah bilang, kalau orang yang punya nyawa, punya raga tapi nggak punya rasa, akhirnya apa yang terjadi? Itu uang bantuan COVID masih aja dikorupsi. Ini orang tidak punya rasa namanya. Kalau kata orang Sunda mah dedegel, sadis, kejam. Kemarin belum lama lagi. Orang punya raga, punya nyawa, tapi nggak punya rasa. Uang bantuan untuk masker pun masih juga dikorupsi. Ini orang nggak punya rasa. Maka kalau saya sampaikan, ternyata untuk belajar ilmu tentang rasa yang ada pada tubuh kita pun, itu ada gambarannya. Allah menciptakan hidung, menciptakan telinga, mata, mulut. Ini bukan pajangan. Tapi ini untuk kita riyadhah, untuk latihan ilmu tentang rasa. Gimana caranya? Ini mulut untuk ngomong. Ini telinga kita untuk mendengar. Jarak mulut dan telinga kita satu jengkal pun tidak. Dekat sekali. Maksudnya apa? Nih ilmu tentang rasa. Ketika mulut ini ingin berbicara, ingin ngomong sesuatu hal.
Kalau sekiranya ucapan yang keluar dari mulut kita akan menyakiti hati orang, akan menyakiti perasaan orang, akan membuat sedih orang lain, maka itu ucapan jangan sampai kedengaran sama telinga orang. Cukuplah kedengaran sama telinga sendiri saja, karena jaraknya lebih dekat. Bahkan, bila perlu, telinga sendiri pun jangan sampai dengar. Kalau itu ucapan akan menyakiti hati orang lain. Cukup kita saja yang tahu, telan lagi, masukin ke perut, keluarin dari bawah. Plus, itu akan jadi kentut, dan gak akan jadi penyakit. Ini ilmu tentang rasa. Maksudnya apa? Setelah kita belajar ilmu tentang rasa dari guru agung kita, semuanya ada rem, dan remnya akan semakin pakem. Maka, 3 unsur ini, 3 dasar ini, usul akan menjadi kokoh. Al-aslu qawiyun, sesuatu yang asli, yang dasar, yang akan membuat kokoh kecintaan kita, kokoh beramal soleh kita, kokoh semua aktivitas hidup dunia kita, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun Abah. Lalu, terus ada huruf apa? Ada huruf waw, usul. Kalau sudah beramal soleh banyak dengan 3 unsur, dengan 3 pondasi tadi, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, maka ini amal soleh ini yang akan memudahkan kita untuk apa? Untuk bisa sampai wusul, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngimpi bisa wusul, bisa sampai kepada Allah kalau kita selama hidup tidak pernah beramal soleh. Jangan mimpi kita bisa wusul sampai kepada Allah kalau kita tidak mencintai zat yang selalu beramal soleh. Mana? Yaitu guru agung kita. Ingin sampai kepada Allah, maka perbanyak amal soleh, kata pengesabah. Perbanyak amal soleh dan ikutin siapa? Jejak langkah hamba-hamba yang soleh. Bukan cuma soleh, tapi hamba yang sudah sampai kepadanya. Siapa dia? Yaitu guru mursyid kita. Kita sekarang, yaitu pengersa Abah Awas. Alhamdulillah. Usul semoga kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama zat yang sudah sampai, yaitu guru agung kita. Lalu, balik lagi ke awal. Shinnya Syawal, shinnya Syajaroh. Kalau kita sudah beramal soleh, lalu kita sudah mengharapkan pertemuan dengan Allah dengan amal soleh kita, lalu kita sudah mempondasikan diri kita dengan 3 unsur, 3 dasar, 3 pondasi yang kuat tadi dengan unsur raga, unsur nyawa, unsur rasa tadi, maka ini yang akan membuat syajaroh, akan membuat pohon yang ditanamkan oleh guru agung kita makin kuat, makin kokoh yang ada pada diri kita. Maka tetap ketika guru agung kita sudah menanamkan pohon baik ini, karena pohon itu kalau ada pohon baik berarti ada pohon yang tidak baik. Kalau pohon baik disebutnya syajaratin thayyibah. Mana syajaratin thayyibah? Yaitu kalimah thayyibah. Itu pun kalimah thayyibahnya yang sudah ditanamkan, ditalkinkan oleh guru mursyid kita. Mana? La ilaha illallah. Itu akan jadi pohon yang kuat, yang kokoh, makin kuat. Dan akan panen dengan gembira, dengan banyak. Ketika kita memupuk, menyiram, merawatnya. Caranya, 1, perbanyak zikirnya. Sudah, tidak terhalang oleh apapun. Banyakin saja zikirnya. Apapun masalah kita, banyakin saja zikirnya. Yang datang kepada pengersa Abah, masalah, keluhan, penyakit, segala macam. Jawaban pengersa Abah cuma 1. Banyakin saja zikirnya. Sudah. Jangan mikirin yang di dalam. Nah, banyakin saja zikirnya yang di luar. Nanti juga yang di dalam bakal ngikutin. Maksudnya apa? Setelah kita zikir jahar 165, maka lepaskan tasbihnya. Teruskan sebanyak mungkin. Tidak terhingga. Sudah tidak ada nominal. Sudah tidak ada hitung-hitungan lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak saja. Nikmati saja. Maka yang di dalam pun akan mengikutinya. Ini pupuk yang pertama. Kedua, cara merawat pohon tersebut supaya panen dengan lebat, dengan banyak. Maka datanglah, ikutilah manakiban dimanapun. Ada manakib di darat, ada manakib di seperti ini, manakib online. Ikuti. Ini adalah buah supaya cara kita untuk memupuk pohon yang sudah ditanamkan oleh guru agung kita supaya makin berkembang. Makin tinggi pohonnya, makin kokoh, makin banyak buahnya. Karena mohon maaf, kalau seseorang sudah ditanam, sudah ditalkin zikir, tapi zikirnya tidak pernah mau banyak, lalu tidak pernah mau hadir, datang ke tempat manakiban di darat ataupun di online,
Maka seperti dia sedang ditanam pohon, tapi pohonnya nggak ditancepin, digeletakin aja kayak pohon singkong, digeletakin, tumbuh, berkembang, ada kembangnya, tapi tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada hasilnya. Jadi, gimana caranya supaya tumbuh, berkembang, berbuah dengan lebat? Perbanyak zikirnya, hadiri manakiban, dimanapun berada. Supaya apa? Supaya nggak jadi orang yang kudet. Apa kudet? Kurang update. Sudah ditalkin, tapi tidak pernah datang ke tempat manakiban. Akhirnya tidak tahu kalau ada informasi, ada maklumat terbaru dari guru agung kita. Tahu sih tahu, karena dia masuk di grup. Tapi kalau tidak hadir ke tempat manakiban, gitu ya, maka dia pun tidak akan tahu tata caranya. Tidak bisa lihat. Kenapa? Makanya ada sohbah sekarang. Kita bisa datang, minimal sebulan sekali. Kita bisa datang, melihat langsung manakiban yang dihadiri langsung secara dohir dengan guru agung kita. Di luar manakiban kita bisa sohbah, bisa tahu tata cara sholatnya, senyumnya, akhlaknya dari guru agung kita yang terlihat secara dohir. Ini adalah bekal pupuk kita. Untuk apa? Syajaratin thayyibah. Untuk memupuk pohon thayyibah, pohon kebaikan. Supaya apa? Tidak menjadi pohon khabithah. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan bekal dari guru agung kita akan makin kokoh, makin kuat. Syajaratin thayyibah kita, pohon yang sudah ditanamkan oleh guru agung kita, dengan dipupuk dengan banyak zikirnya, dengan terus menghadiri manakiban dimanapun, secara online ataupun secara darat, secara langsung. Mudah-mudahan kita semuanya akan terbawa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bersama zat yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu guru agung kita. Moga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersama dengannya. Terima kasih, maafin saya lahir batin. Mudah-mudahan tidak lain tidak bukan kita semuanya diakui menjadi murid jadinya guru agung kita Pengersah Abah Awas. Bikaromati Pengersah Abah Awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Hayat, terima kasih untuk semuanya. Berkah-berkah di Jumat berkah untuk kita semuanya. Terima kasih, maafin lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.